Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azgiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azgiri zalimin bi zalimin. Wa agridna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Spesial Maulid Nabi Muhammad memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana perjalanan hidup beliau hingga beliau wafat dan apa yang menjadi warisan beliau kepada kaum muslimin. Dan tadi kita sudah bahas Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 1 sampai ayat 5. Nah, selanjutnya sudah hadir guru kita yaitu Habib Muhammad Syahab yang insya Allah akan menjelaskan ayat selanjutnya. Waktu kami persilakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita tadi Habib Nabil Al-Musawa yang sudah menyampaikan surah Al-Ahzab ayat 1 sampai 5, juga host kita yang sudah terkenal Bu dunia akhirat. Ya. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya. Amin. Sehatkan badannya, amin. Kuatkan keimanannya, amin. Dan selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat ibu-ibu, bapak-bapak, singkat saja doa saya mudah-mudahan ditebalkan kantongnya. Amin. Kenceng banget amin ya. Artinya Masya Allah tadi secara rangkuman sudah dibahas ayat 1 sampai 5. Bagian saya ayat ke-6 sampai 12 panjang. Intinya ayat ke-6 itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kemuliaan Nabi. Makanya dari ayat tersebut yang pertama Nabi katakan an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mulia dari siapapun. Makanya saya tanya sama ibu, Bu, cinta mana ibu? Sama Nabi atau suami? Bingung dia jawabnya. Ini Al-Quran barusan kita bacakan keutamaan Nabi. Nabi itu aula, artinya Nabi itu paling mulia di antara semua makhluk. Bahkan min anfusihim, dari diri kita masing-masing itu Nabi yang harus didahulukan. Itu Nabi. Cinta sama suami boleh. Ini Nabi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, kita cinta sama Nabi boleh, cinta sama suami boleh, tapi jadikan cinta kita sama suami itu untuk dekat sama Nabi agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Nah, di dalam ayat ke-6 juga dikasih kita oleh Allah Subhanahu wa taala buat berkesinambungan mencontoh tauladannya Nabi. Nabi kenapa paling utama, paling mulia, paling hebat? Supaya kita mencontoh dalam persaudaraan. Ada persaudaraan antara mukminin, ada persaudaraan antara kerabat.
Persaudaraan kerabat itulah yang mereka diwajibkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala mendapatkan warisan. Kalau persaudaraan antara mukmin tidak mendapat warisan tapi boleh mendapatkan wasiat. Itu intisari atau rangkuman daripada ayat ke-6 dalam surah Al-Ahzab. Tapi intinya kita ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, oh nabi itu mulia, nabi itu hebat, nabi itu aula, lebih mulia daripada yang lain. Lantas apa tugas kita? Mencontoh apa yang dibawakan baginda Nabi besar Muhammad. Dan maksud daripada nabi paling utama itu adalah mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh nabi dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat selanjutnya singkat, ayat ke-7 dan ke-8. Di sini pun Allah itu mengambil perjanjian kepada para nabi dan rasul. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, ya, ada Nabi Musa. Artinya diambil perjanjian bukan hanya dengan nabi, tapi dengan kaum muslimin dan mukminin. Perjanjian apa? Perjanjian iman, perjanjian ketakwaan, perjanjian berbuat baik. Jadi kalau kita merasa hidup di dunia ini, berarti kita sudah punya perjanjian. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai manusia maupun apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Berbuat baik. Kita buat apa sih Ibu? Allah ini sudah jelaskan dalam Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelaskan kepada kita di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa lagi kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian singkat lagi, jadi kita singkat terus ini, ya. Karena waktu 2 menit lagi di belakang. Ya. Jadi 7-8 itu perjanjian dari Allah, perjanjian yang Allah berikan kepada kita. Dan juga di sini janji yang harus ditunaikan. Jadi bukan hanya kita berjanji saja kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, mencontoh nabi, tapi perjanjian itu harus kita tunaikan. Apapun bentuknya di dalam diri kita, misal sholat 5 waktu, sama orang senyum, sama orang berbuat baik, nggak boleh nyakitin orang, kita lagi di atas, nggak boleh nindes orang, kita yang di bawah, nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, itu yang harus kita lakukan, barulah perjanjian itu kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 9 sampai 12. Itu gigi 3. Ya. 9 sampai 12 keraguan, mulai ada keraguan nih. Ya. Jadi wa idz yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ayat yang ke-12 itu. Wa idz yaqulul munafiqun. Jadi mulai ada keraguan bagi orang-orang munafik, mulai orang-orang musyrik, orang-orang munafik kenapa? Meragukan keputusan Allah, meragukan kemuliaan Nabi Muhammad, meragukan perjanjian-perjanjian yang Allah berikan kepada nabi dan kepada mukminin semuanya, sehingga mereka mengatakan apa? Wa idz yaqulul munafiqun. Orang-orang munafik itu berkata apa? Walladzina fi qulubihim maradun, bukan hanya orang yang munafik, bukan hanya orang yang musyrik. Fi qulubihim maradun, yang hati mereka itu penuh dengan penyakit. Apa yang mereka katakan? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurur. Oh, yang dibawa oleh Allah dari surah Al-Ahzab itu, keterangan keimanan tentang nabi apa segala macam. Oh, yang dibawa oleh Allah, yang dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh nabinya itu mereka katakan apa? Illa ghurur. Oh, itu tipu daya. Nah, ini. Mereka katakan semua perjanjian kebaikan, semua perjanjian iman, semua perjanjian ketakwaan, semua harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi ayat ke-6, istri-istri Nabi itu orang-orang yang paling mulia, ummul mukminin. Mereka katakan, oh illa ghurur.
Sampai di ayat itu ada pertolongan dari Allah. Ketika mereka ditolong ada peperangan. Tadi sudah katakan peperangan Khandaq. Ditiupkan angin, ditiupkan segala macam. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya orang munafik, orang musyrik. Mereka tidak mau nurut. Mereka katakan apa? Yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasul. Illa ghurura. Semuanya itu tipu daya. Nah itu permasalahan. Kenapa? Fi qulubihim maradun. Karena waktu sudah habis. Napas saya juga sudah engap, ngejar tafsirnya, kita sudahin dulu, nanti kita teruskan. Baik, Masya Allah. Bu, kalau ngupas tafsir emang nggak bisa cepet begini, ini karena durasi ya. Mungkin lain kali nanti kita bahas tafsir kalau ayat-ayatnya panjang, mungkin cuma 2 ayat, 1 ayat. Karena kan mesti jelas juga asbabul nuzulnya ya, terus juga nanti mungkin cerita lainnya ya. Terus juga makna katanya ya, terus apa isi ajarannya dan lain sebagainya macam. Termasuk munasabah ayat dari satu ayat dengan ayat yang lain. Silakan, saya mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Jadi terbatas nih Habib menjelaskan pakai langsung gigi 4 kayaknya Habib tadi. Langsung gigi 4 perut gitu. Yang mau nanya silakan angkat tangan, silakan angkat tangan yang mau nanya. Ya, Ibu. Sudah Ibu, sudah langsung. Ya. Baik, Ibu pakai mic saya. Nama saya Farida Nur dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Masya Allah. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Siap. Teman saya ada yang kerja di kantor. Teman saya atau ibu nih? Saya nggak kerja, Oh, ya. teman. Oke. Jadi qadarullah ya di sana itu banyak sekali kezaliman. Dalam hal ini bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada langsung jawab? Oke. Sebenarnya ada 3 jawaban. Ya. Bukan 3 nasihat sih, mutiara. Mutiara dari Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin atau Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir. Beliau mengatakan pertama, idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta dawamaha fa aktsir minasyukri. Pertama nih, ini nasihat nanti apa yang dijawab oleh Ibu. Pertama, kalau engkau mendapatkan satu nikmat, maka kau pengen nikmat tersebut tidak diangkat oleh Allah, langgeng, kerjaan apa segala macam, apa yang kita lakukan? Kita kan orang cari kerja sulit sekarang. Betul. Yang ada kita syukuri. Kalau pengen nikmat tersebut tidak diangkat, fa'aktsir minasyukri, maka perbanyak bersyukur kepada Allah. Jadi jangan memperbanyak gerutu. Paham ya? Ya. Mau bagaimana di kantor, yang penting kita masih berdiri di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktsir minasyukri, perbanyak syukur. Yang kedua, idza stabta'ta rizqa. Kalau kau punya kelambatan, kayaknya rezeki kita kayak kura-kura jalannya lambat. Ya, kadang dapat, banyak kan nggak dapatnya dari dapat, gitu kan? Fa'aktsir minal istighfar. Perbanyak membaca istighfar. Nah yang terakhir lebih pas dengan jawaban Ibu. Apa dikatakan? Idza kalau terjadi sesuatu keputusan dalam instansi, dalam satu kantor, keputusan direktur, atau posisi majikan memutuskan kerjaan sesuatu memerintahkan kepada pembantu misalnya. Yang sekiranya itu membuat kita zalim, menurut kita itu zalim. Nggak sanggup kita melawan. Ngomong salah, nggak ngomong salah. Kan terjepit Mas David. Ya. Artinya bingung kita. Melawan nggak bisa, mau demo misalnya nggak bisa. Jadi apa yang kita? Berserah. Apa berserahnya? Perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau di kantor memang sudah bikin kita sempit apa segala macam, tapi kita nggak bisa kerja tempat lain, sudah la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya upaya, nggak ada kekuatan kecuali Allah. Biar Allah sanya Allah. Kita jalan aja terus seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu,
Diingat ya, kalau pengen rezekinya lancar, nggak boleh ngeluh. Ya kalau udah mulai capek, ngerasa gimana, ada rezeki, ada uang, banyak bersyukur. Kedua tadi katanya Habib apa? Kalau misalnya rezekinya jalan di tempat atau pendapatannya jalan di tempat, banyak istighfar. Terus kalau misalnya keadaannya udah nggak bisa diapa-apain lagi, memang sudah harus terjadi seperti itu. Bisa pemutusan hubungan kerja, bisnis dan sebagainya macamnya, kita pasrahkan kepada Allah dengan mengucap, La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Kita akan lanjut lagi, banyak hal yang akan kita gali di sini seputar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hanya di sini, dan kita akan berbagi keberkahan bersama dengan seluruh jamaah dengan luwak white coffee tentunya. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saatnya nih kita ibu-ibu, bapak-bapak, ada kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jadi jamaah yang sekiranya pengen dapat hadiah harus bisa menjawab pertanyaan saya. Yang bisa jawab dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi dipotong pajak ya. Siap? Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Apa tema yang dibahas kali ini? Yang bisa tunjuk tangan. Yang bisa, yang nggak bisa berarti yang saya tunjuk yang nggak bisa nih. Ya, cuman ibu yang nunjuk, ayo sini ibu, Masya Allah, silahkan. Wah, ibunya ini sudah paham banget ini kayaknya. Sehat ibu? Alhamdulillah. Nah, kenalan dulu kita, namanya siapa? Nama saya Sinta. Sinta dan Rama. Ya. Baik, saya ulangin. Udah siap jawabannya? Insya Allah. Baik, saya siap. Saya ulang sedikit jawabannya. Apa tema kita hari ini yang dibahas di Cahaya Hati? Saya izin menjawab ya Pak Ustaz. Siap. Meneladani Rasul, menabur akhlak mulia di tengah krisis moral. Masya Allah. Bu, kira-kira jawabannya salah atau betul? Salah atau betul? Sekongkol ya? Masya Allah, selamat buat ibu, jawabannya betul. Ibu mendapat hadiah dari Luwak White Coffee 1 juta. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Baik. Masya Allah. Dan jamaah masih semangat semuanya. Dan kalau begitu jangan kemana-mana ya. Tetap kita di Cahaya Hati Indonesia.